Hanya mau bertanya atau mau ditanya nih? Mau bertanya. Mau bertanya, silakan. Aku mau nanya, kalau Islam itu dibilang harus tutup aurat, tapi kenapa kebanyakan Islam itu dia pakai jilbab, tapi bajunya ketat-ketat? Kenapa? Uni aja tuh yang jawab tuh. Tuh Uni aja tuh. Perempuan Kalau sama, itu sama perempuan tuh. aku Jawab Uni. ya udah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaannya saudariku ya. Nah, namanya siapa, Dek? Kalau Uni boleh tahu namanya siapa, Dek? Namaku Signal aku jelek ya, Ustadz ya. Iya Uni. cari Putus-putus. Putus-putus. Ya, namanya siapa, Dek? Yuni Lase, Yuni. ya. Yuni, nah biar akrab ya, Dek. Yuni, begini. Kenapa di Islam padahal kami diperintahkan dalam Al-Qur'an untuk menjulurkan hijab kami ke bagian-bagian yang memang menjadi aurat kami, sementara banyak umat Islam kemudian pakai jilbab tapi justru menonjolkan tubuhnya. Pertanyaan itu bisa saya jawab bahwa tidak semua orang Islam itu betul-betul mengamalkan perintah di Al-Quran, Adinda. Nah, itulah kenapa kami ini wajib untuk saling mengingatkan. Makanya kami ada perintah. Kami ini ada perintah untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, berlomba-lomba untuk saling mengingatkan. Ketika saudara kami menggunakan hijab tapi kemudian menonjolkan tubuhnya yang lain, di situ juga menjadi ladang amal bagi orang Islam lain. Jadi itu karena memang tidak semua umat Islam itu betul-betul menjalankan ajaran Islam. Itu perilaku, Adinda. Kurang lebih seperti itu. Sama seperti ini, Dinda. Sama seperti ketika Yesus mengajarkan, apabila ditampar pipi kirimu, kasihlah yang kanan. Tapi ketika kami tanya sama Kristen, kalian benar nggak ditampar pipi kiri kasih kanan? Iya, kami adalah ajaran kasih. Lalu Uni tanya sama mereka, ayo Sherlock halamatnya, kami mau ke rumahmu nampar pipimu. Jadi begini. Jadi kami nggak sanggup lakukan. Kurang lebih seperti itu, Dek. Ya, gitu. Ada lagi pertanyaannya, Dek? Silakan, Dek. 1001 pertanyaan buat kamu spesial malam ini. Mau nanya satu lagi, Bu. Boleh, Dek. Silakan, Dek. Kenapa kebanyakan orang di Jawa itu kayak apa itu dibilang itu dicelupkan tangannya udah apa itu berkat baginya. Oke. Agak Baik, pertanyaan bagus juga ini, luar biasa Dinda kita nih ya. Jadi gini, dalam Islam itu setiap amalan yang konteksnya adalah ibadah itu harus ada tuntunannya dari Nabi Muhammad, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Juga perintah ulama yang adalah merupakan ijma. Apa yang namanya ijma? Kesepakatan ulama terkait hukum tertentu yang hukum tersebut tidak ada terjadi di zaman Nabi tapi terjadi zaman sekarang. Maka ulama mencarikan apa-apa dalil yang kuat untuk mengamalkannya, untuk diamalkan. Terkait tentang ada oknum-oknum Islam yang mengaku punya kesaktian, mereka pegang air minum, lalu mencelupkan jari di dalam, lalu diminum. Maka ada dua jawaban untuk hal ini. Pertama, mungkin mereka menggunakan dalil tawasul namanya. Apa tawasul itu? Yaitu mereka ingin melalui perantaraan orang-orang yang dianggap soleh, mereka bisa meminta pertolongan agar orang soleh ini mendoakan kepada Allah karena mereka adalah orang soleh. Bisa jadi seperti itu. Tapi saya termasuk orang yang tidak sama sekali mempercayai adanya orang-orang selain memang hamba-hamba Allah dari kalangan al-anbiya yang tubuhnya kalau dicelupin air lalu membuat air itu menjadi
berkah gitu. Saya tidak percaya itu ya. Nah, jadi itu kembali lagi ke perilaku. Kalau ada umat Islam yang melakukan amalan soleh, amalan ibadah, tidak ada tuntunan dari Nabi, maka itu bisa masuk ke dalam bid'ah atau kesesatan. Wallahu a'lam bishawab. Begitu adekku. Silakan lagi dek, pertanyaan selanjutnya. Bingung juga. Tunggu ya, Bu. Adinda ini dari kecil Kristen ya? Iya. Sudah pernah belajar tentang agama Kristen secara mendalam nggak sayang? Kalau aku sih kurang belajar kan. Tapi yakin kalau Kristen itu ajaran yang benar? Iya. Kenapa? Karena aku percaya sama Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan Yesus adalah jembatan hidup kami. Jembatan, bukan tujuan. Jembatan hidup kami ke surga. Bukan, oh, berarti dia itu jembatan menuju surga gitu. Maksudnya itu apa itu, Dek? Artinya itu jembatan itu. Karena para nabi kan jembatan kan semuanya, Dek. Iya, itu kan tergantung masing-masing sama agamanya, Bu. Gitu. Bukan, di Kristen. Di Kristen itu nabi-nabi di Kristen semua menyampaikan firman Tuhan. Artinya menjadi jembatan antara manusia dengan Tuhan. Nah, Yesus kalau adik percaya sebagai jembatan, tujuannya siapa, Dek? Tujuannya maksudnya kayak mana? Tujuannya kayak mana ini? Gini, kalau Yesus adalah jembatan, maka tujuannya surga aja, bukan Bapa. Bapa. Oh, ada yang nggak tahu kalau ada Tuhan Bapa? Tahu, Bapa kami yang di surga. Bapa yang di surga itu Yesus atau bukan? Yesus. Oh, jadi Yesus itu Bapa. Iya. Iya. Bapa kami yang di surga. Kan Bapa kami yang di surga itu Yesus atau bukan? Yesus. Jadi Yesus itu Bapa. Ibu kayak mau apa gini? Bukan, gini sayang. Iya. Saya tuh sangat senang sekali ada orang Kristen yang bertanya tentang Islam, karena itu adalah ladang amal bagi kami untuk berdakwah. Tapi saya sedih juga lihat teman-teman Kristen ketika bertanya tentang Islam, tapi ternyata tidak mendalami agama Kristen. Saya kan ibu gembala juga, selain calon ustazah, saya juga ibu gembala. Ya maksudnya kalau sebelum Adinda saya ajarkan Islam, saya mau menjadikan Adinda Kristen yang sejati dulu gitu. Nanti ketika telah jadi Kristen sejati, baru saya bantah gitu. Saya jadikan Islam kan gitu. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Maksudnya kan orang Kristen ini banyak yang menyimpang. Saya mau lurusin dulu jadi Kristen beneran. Nanti setelah jadi Kristen beneran, baru saya bantah bahwa Kristen bukan ajaran yang bener. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Mau bertanya juga nggak apa-apa. Nanya aja juga nggak apa-apa. Bertanya satu lagi, Bu. 10 kali boleh, Dek. Kenapa Islam itu menghakimi? Oke, nggak ada. Kami tidak pernah menghakimi. Bahkan di dalam Islam sendiri, Dek, dosa dan pahala itu nggak kelihatan. Jadi tidak ada umat Islam yang tahu berapa jumlah dosa, berapa berat dosa, dan berapa panjang dosa. Karena ukuran dosa itu yang tahu hanya Allah. Kami tidak boleh menghakimi dosa dan juga pahala orang lain. Tapi kami boleh mengajarkan dan menunjukkan indikator bahwa orang itu jahilkah dia, kafirkah dia, munafikkah dia, dengan menunjukkan ciri-cirinya. Kami tidak boleh menghakimi karena Rasulullah mengatakan, aku datang menjadi rahmatan lil alamin. Nah, kalau adik kenapa menghakimi? Kami nggak menghakimi, Bu. Itu barusan adik menghakimi. Dengan mengatakan kami umat Islam menghakimi, itu adik sudah menghakimi kami. Enggak, lantaran kami kan aku nengok dia apa di TikTok. Sukabumi. Itu kan bukan gereja. Itu kan apa gitu. Oh, cuma buat acara apa aja untuk sekolah-sekolah minggu. Jadi kenapa kok datang orang agama ibu? Adek tahu kisahnya di situ, Dek.
Adek tahu kejadian aslinya di situ? Kejadian aslinya kayak mana? Ya, kronologis kejadiannya tahu nggak? Kenapa di situ? Ya, aku nggak tahu sih. Kalau nggak tahu jangan dibahas ya, Dek. Nanti jadi so tahu. Kita lupakan hal yang nggak kita tahu ya, sayang. Bertanya aja sesuatu yang memang kita tahu. Kalau Uni ada di situ, Uni bisa jawab. Sayangnya kami kan nggak berada di situ tuh. Tetap Dek, di Islam itu tidak boleh mengganggu orang lain sedang beribadah. Ini terbukti dari ajaran Nabi Muhammad yang membuat perjanjian Hudaybiyah. Sayyidina Umar ibnu Khattab yang melindungi orang Kristen di Yerusalem, melindungi orang Yahudi di Yerusalem. Bahkan Nabi Muhammad sendiri melindungi orang-orang Kristen di gereja Santa Katrina ketika orang Kristen minta perlindungan kepada Nabi Muhammad. Artinya kami umat Islam ini, kalau kalian ingin ibadah, justru kami harus lindungi. Tapi kami nggak mungkin Dek mengizinkan ada orang Kristen membuat gereja di tengah-tengah orang Islam, tapi orang Kristennya nggak ada di situ. Bahaya buat peradaban Dek. Masa ada orang di luar kota masuk ke kota lain yang mayoritas Islam, nanti terjadi kecurian, kemalingan, siapa yang mau disalahkan? Maka negara Indonesia ini punya aturan masing-masing, daerah punya aturan. Kita serahkan saja pada pihak yang berwajib. Salah katakan salah, benar katakan benar. Tapi kami tidak seperti yang adik tuduh. Kami tidak pernah menghakimi ya. Itu perilaku. Ya aku nggak nuduh loh Bu. Tapi kan kebanyakan kayak gitu aku tengok. Enggak Dek, sorry, maaf Uni bantah. Kebanyakan justru Kristen merusak peradaban. Contoh sejarah yang nyata. Kristen, ya Uni jawab dulu deh ya. Kalau Uni tuh bicara pakai data sayang ya. Uni nggak mau asumsi nih. Jangan melihat kasus kecil lalu mengeneralisir. Tapi lihat kasus besar, itu baru fakta. Contoh, hanya Kristen lah yang membuat agama menjadi jalan untuk menjajah dengan misi 3G. Kolonialisme itu Kristen. Hanya Kristen yang melakukan inkuisisi selama bergenerasi sebanyak 600 tahun. Hanya Kristenlah agama yang menghabisi nyawa perempuan dengan adanya perburuan penyihir di abad ke-11 sampai 15-an, di mana 200.000 wanita dibakar hidup-hidup karena dituduh penyihir. Hanya Kristenlah di mana saat Kristen di abad ke-8 terjadi Eropa runtuh menjadi orang yang tidak berilmu gara-gara Kristen menjadi